Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam doa menanti Roh Kudus dan kita memasuki hari yang pertama. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita tetap senantiasa dalam pemeliharaannya. Dan mari saat ini, sebelum kita bersama menggumuli firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, di tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau izinkan kami untuk ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih dan pemeliharaanmu. Dan kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk masuk dalam persekutuan doa menanti Roh Kudus. Tuhan, kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, menuntun kehidupan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami dimampukan untuk kuat melewati pandemi COVID-19 ini dengan terus mengandalkan Engkau. Saat ini Tuhan, kami telah membuka hati kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Demikianlah kesaksian Injil menurut Yohanes. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukan dengan setia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, nas bacaan yang akan kita gumuli diambil dari ayat yang ke-13. 13 bagian yang pertama, demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, di tengah maraknya berita-berita hoaks yang berseliweran di media sosial saat ini, dan seringkali itu membuat banyak orang tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Justru ironi ketika suatu berita yang salah
namun secara serempak diamini kebenarannya oleh banyak orang. Apalagi kita menemukan ada banyak berita bohong, berita tidak benar, berita yang tidak berdasar, manakala pandemi COVID-19 ini melanda. Apa itu sejatinya kebenaran? Kebenaran seharusnya adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang tidak terbantahkan. Kebenaran adalah sesuatu yang absolut, dan itu hanya kita temukan di dalam Tuhan. Kebenaran yang bersumber hanya kepada Tuhan. Melalui bacaan Injil Yohanes yang kita baca saat ini, kita bisa melihat, kita bisa menghayati apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjelang perpisahan mereka. Tuhan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya bahwa manakala tiba waktu dan saatnya, apabila roh kebenaran itu datang, roh kebenaran akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Apakah kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah tentang dirinya, tentang siapa Dia sebenarnya, bahwa sesungguhnya Dialah Mesias yang dinanti-nantikan, yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dia berasal dari Allah, dan apa yang dilakukannya untuk menggenapi kehendak Allah. Tuhan Yesus memberikan penegasan kepada para murid untuk dapat para murid memahami apa yang mereka alami selama mereka bersama-sama dengan dirinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menasehatkan bahwa apabila nanti roh kebenaran itu datang, para murid akan dimampukan untuk dapat memberitakan suatu kebenaran yang masih belum dipercayai banyak orang pada waktu itu. Dan roh kebenaran itu akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka alami, apa yang telah mereka rasakan saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itulah kebenaran yang sejati. Dan itu harus diberitakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kebenaran dari Tuhan yang kita alami? Selama pandemi COVID-19 ini, kita tentu merasakan banyak hal. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga Tuhan menjadikan kita kuat sampai dengan hari ini. Kita dapat berdiri dengan tegak, kita dapat melanjutkan kehidupan kita. Itulah kebenarannya, bahwa penyertaannya ada dalam kehidupan kita. Nyata kita rasakan setiap hari
kita dapat berjumpa dengannya. Bahkan saat ini ketika momen menanti Roh Kudus, kita memohon kepada Tuhan agar Roh itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Roh itu menuntun kita. Roh itu tidak mengombang-ambingkan iman kita, tetapi kita senantiasa dengan jelas dapat melihat apa yang benar dan membedakannya dari apa yang salah, apa yang bohong, apa yang menipu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah pandemi COVID-19 ini. Pengalaman para murid, pengalaman berjumpa dengan Yesus, mengalami bagaimana Yesus hadir dan Yesus berkarya, menyatakan janjinya. Roh kebenaran itu nyata di dalam kehidupan mereka, menjadikan para murid memiliki semangat untuk memberitakan apa yang benar yang berasal dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita rasakan dan kita anggap sebagai suatu kebenaran, kebenaran yang berasal dari Allah, karena Roh Allah sendiri yang memimpin dan menuntun kita. Dapatkah setiap perjumpaan kita dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kita bagikan sebagai suatu kebenaran kepada orang lain? Bersediakah kita membagikan kebenaran itu kepada orang lain sehingga orang lain pun juga akan merasakan kebenaran yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, karena sama seperti para murid, kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sesehari, kita telah dituntun di dalam kebenarannya oleh Roh Kudus sendiri. Oleh sebab itu, marilah apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita rasakan, apa yang kita yakini bahwa itu adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan, kita bagikan, kita beritakan kepada semua orang. Roh Kudus senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Amin. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Dan marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sapaan firman-Mu telah kami terima, memampukan kami untuk dapat melihat apa itu kebenaran di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah berita bohong yang berseliweran, oleh karena Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melihat kebenaran, bahwa sesungguhnya kebenaran itu telah kami alami, yaitu perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sesehari. Apa yang telah kami alami, kiranya Tuhan memampukan untuk kami dapat membagikannya, memberitakannya
kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang yang juga dapat melihat kebenaran yang berasal daripadamu. Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami, terkhusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Mampukanlah kami untuk dapat melewatinya dengan terus mengandalkan Engkau. Terpujilah namamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.